Ini adalah kisahku, kisah nyata dan bukan hanya cerita. Beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 1942, aku, Dixon, dan dua anak buahku, Aldrich dan Tony, memiliki misi khusus untuk membombardir negara Jepang. Saat kami bertiga terbang di udara, kami baru menyadari bahwa rutenya melenceng jauh dari rute yang seharusnya dilewati. Alhasil, pesawat kami kehilangan sinyal untuk mengontak markas. Kami sudah mencoba berkali-kali untuk mengontak orang server, namun semua itu sia-sia. Kami mencoba kembali ke rute yang dilalui. Kemudian, ku coba menggunakan grafik untuk memeriksa rute yang kami bertiga lalui. Dan itu memang benar. Pesawat melenceng jauh dari rute yang seharusnya. Lebih sialnya lagi, saat kulihat indikator bahan bakar, di sana terlihat bahwa bahan bakar tak cukup untuk jarak yang jauh dan waktu yang lama. Mengetahui hal tersebut, aku memerintah kedua anak buahku untuk membuang persenjataan, termasuk bom yang kami bawa, agar beban pesawat semakin ringan. Nasib sial. Hingga saat ini, kami bertiga belum menemukan tanda-tanda daratan, dan indikator bahan bakar sudah berada di titik terakhir. Alhasil, kami pun melakukan pendaratan darurat. Aku sebagai kapten saat itu memerintah mereka berdua untuk menyiapkan perahu karet. Singkat cerita, kami bertiga selamat atas insiden itu. Akan tetapi, disinilah cerita ini dimulai. Pagi harinya, Aldrich bertanya di mana kami semua saat ini. Aku sendiri tidak tahu di mana kami bertiga berada, sehingga aku menyuruhnya untuk bersiaga. Kami semua mengamati setiap sudut lautan dan berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkan hidup ini. Saat itu, anak buahku, Aldrich, melihat sesuatu yang mendekat. Kami pun melambai-lambaikan tangan, berharap pesawat yang lewat itu melihat dan menolong kami bertiga. Sialnya, pesawat itu sama sekali tidak melihat kami di tempat ini. Kami semua bingung. Bagaimana caranya untuk bertahan hidup? Terlebih lagi, kami semua sama sekali tidak membawa makanan dan persediaan air. Aku kemudian memerintah kedua anak buahku untuk mengeluarkan apapun barang yang dibawanya, agar nantinya barang itu bisa digunakan untuk keperluan bertahan hidup, dan menyuruh mereka untuk melepas sepatunya, untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada perahu yang kami naiki bertiga. Untung saja, satu anak buahku, Tony, membawa pistol. Aku saat itu yakin bahwa senjata ini nantinya akan sangat berguna bagi kami semua. Tak terasa, malam hari pun tiba. Kami berjaga secara bergantian. Aku merasa sangat haus saat itu, sehingga aku memutuskan untuk meminum air seniku sendiri untuk memuaskan dahaga. Singkat cerita, pagi hari tiba. Kami semua masih belum menemukan seseorang yang bisa menyelamatkan kami. Aku memperkirakan pulau terdekat dari lokasi kami saat ini. Namun, tidak ada tanda-tanda daratan yang dekat. Dan aku sedikit kecewa saat itu. Akhirnya, Aldrich memutuskan memancing di laut dengan alat seadanya. Sayangnya, kami tidak mendapat ikan satupun. Apakah kalian bisa merasakannya? Berada di tengah laut saat siang hari dengan hanya bermodalkan perahu karet. Panas itu sangat menyengat. Sehingga Aldrich memutuskan untuk melompat ke laut.
Yang ku tahu, laut ini merupakan wilayah kuasa spesies hiu, dan mereka hidup berkelompok. Sehingga aku memberitahu Aldrich agar segera naik ke perahu lagi. Hingga hari kelima, kami bertiga sama sekali belum mendapat makanan dan minuman. Karena terlalu hausnya, Tony ingin mencoba meminum air laut, namun aku mencegahnya. Aku ingat saat itu aku membawa pensil. Dan pensil itu bisa kugunakan untuk menggambar grafik lokasi kami saat ini. Untung saja kami mengetahui ilmu ini sehingga kami bisa menentukan di mana posisi saat ini. Kami berencana membuat layar bawah air yang berguna untuk menjaga kestabilan perahu saat berlayar dan membuat perahu bergerak lebih cepat hingga bisa sampai daratan. Kami berdoa, berharap hujan turun karena kondisi saat itu sudah sangat kehausan. Malam harinya, doa kami semua terkabul. Hujan turun sangat lebat. Kami pun bisa minum sepuasnya dan tak lupa menyimpan sedikit air untuk persediaan. Pagi harinya, Aldrich mencoba lagi memancing ikan, tapi lagi-lagi sama sekali tidak ada ikan yang terpancing kailnya. Alhasil, Aldrich pun menggunakan pisau untuk menombak ikan. Aku khawatir pisau itu akan merusak perahu yang kami naiki. Dengan perasaan lapar, Aldrich langsung menombak ikan yang ada di dekatnya. Dia bilang, dirinya merasakan bahwa pisau itu menancap pada perahu karet yang kami naiki. Tapi ternyata Aldrich berhasil menombak seekor ikan hiu. Tony yang saat itu tertidur seketika langsung bangun dan langsung memeluk erat ikan tersebut saat itu. Singkat cerita, kami dengan lahap memakan ikan hiu itu. Dan tak lupa, kami menyisakan sebagian hiu itu untuk persediaan beberapa hari ke depan. Kami semua merasa sangat lega saat itu. Di saat yang sama, tiba-tiba terdapat banyak ikan hiu yang mengelilingi perahu karet kami. Ternyata, penyebab sekelompok hiu datang kemari karena mereka mencium bau darah dari hiu yang sebelumnya ditusuk Aldrich. Pada malam harinya, Aldrich tidak sengaja mengelurkan tangannya ke dalam air, dan ia terkena satu gigitan dari hiu yang ada di bawah perahu. Aku pun kemudian mengobatinya dan menghentikan pendarahan yang dialami olehnya. Tidak terasa sudah 10 hari kami berada di lautan lepas ini. Dengan persediaan makanan dan minuman yang sudah menipis, akhirnya kami memanjatkan doa lagi agar turun hujan. Malam hari pun tiba. Kami melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu menyimpan persediaan air. Di hari ke-15, Aldrich meminta Tony memberikan pistol padanya. Aldrich menggunakan pistol itu untuk menembak seekor burung. Burung itu pun jatuh dan aku dengan cepat langsung turun ke laut. Entahlah, efek kelaparan membuatku begitu ceroboh. Dan benar saja, muncul hiu yang mengejarku saat itu. Tapi untungnya aku bisa selamat. Kami bertiga pun menyantap burung itu dengan sangat lahap. Di hari ke-20, kami semua merasa mulai putus asa dengan hidup ini, hingga akhirnya kami bertiga saling menyalahkan satu sama lain. Perdebatan yang tak henti-henti akhirnya membuatku mengakui kesalahanku saat kami bertiga terbang. Di mana saat itu aku tertidur walau hanya sebentar dan membuat rute melenceng jauh. Aku hanya bisa berusaha membuat grafik yang benar-benar akurat agar kami semua bisa selamat dari laut ini.
Pada akhirnya, kami menyadari bahwa perdebatan bukanlah hal yang bisa menyelesaikan masalah, dan bersatu adalah jalan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Aku ingat dengan sepatu yang kami simpan, dan sepatu itu rencananya kuubah menjadi dayung agar kami bisa dengan cepat sampai ke daratan. Dengan sisa tenaga yang kami miliki, kami mulai mendayung hingga tak terasa sampai di hari ke-30, tepat 1 bulan. Di hari itu, tepatnya hari ke-30, tanpa makan dan minum, kami semua sudah tidak memiliki tenaga. Tapi kami masih berusaha mendayung perahunya agar bisa sampai ke daratan. Kulihat kedua anak buahku yang sudah seperti zombie, bergerak dengan pelan dan tidak memiliki pikiran. Saat itu juga rintangan berat muncul, di mana badai besar menghantam kami semua. Kami bertiga berusaha keras untuk selamat dari badai besar yang menghantam kami dengan berbagai cara. Singkat cerita, kami semua selamat. Pagi harinya, kudengar Tony berbicara panjang lebar dengan Aldrich yang saat itu sudah menyerah dengan penderitaan ini. Pembicaraan ini sudah sulit dimengerti, pikirku. Namun, di tengah pembicaraan, kudapati satu hal yang membuat kami bertiga bisa bangkit dari penderitaan ini. Akhirnya, kami semua mulai mendayung dengan sisa-sisa tenaga yang kami miliki. Hingga pada akhirnya, Aldrich melihat sesuatu yang aneh. Ternyata itu merupakan sebuah pulau. Aku langsung berteriak saat itu. Apakah aku sudah gila? Tidak. Bayangkan jika kalian di posisi kami. Kami bertiga kemudian mendayung perahunya dengan sisa semangat yang kami miliki. Hingga tidak terasa, ternyata daratan sudah semakin dekat. Kemudian ombak datang dari belakang dan membuat kami semua terhempas. Dengan sekuat tenaga, kami berenang menuju daratan. Hingga akhirnya kami bisa selamat di hari ke-34.